zaman Nabi yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah saat ini Bapak kita sudah memasuki bulan apa Bapak ini? Bulan Rajab. Bulan Rajab minggu Rajab lagi. Bulan Rajab terus kemarin lagi. Bulan yang mempunyai banyak keistimewaan Bapak. Lah di antara keistimewaan itu bahwa karakter pada bulan Rajab itu terdapat peristiwa yang sangat istimewa menikah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi ketika beliau ini berumur kurang lebih 51 tahun Bapak. Jadi berselang 11 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diangkat menjadi Rasul. Lalu dijelaskan pada tanggal 27 Rajab ini Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Rasulullah dipanggil kali Gusti Allah? Karena Bapak pada waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi sangat bersedih karena apa? Dakwahnya beliau niki ada beberapa orang yang beliau cintai. Salah satunya sinten nggih menika istrinipun garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki meninggal dunia. Yang kedua sinten pamanipun ingkang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah ini berdakwah Bapak. Pamannya selalu membela Rasulullah, lah niku meninggal dunia. Termasuk Sayyidina Hamzah ingkang gagah berani, ingkang angsal sebutan sinaripun Allah. Niki yang meninggal dunia yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sedaya meninggal. Akhirnya Rasulullah niki sangat bersedih. Ketika itu dinamakan tahun kesedihan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tahun Abdul Aziz. Lalu dari itu Bapak, sangke cara setia Rasulullah Gusti Allah niki sebar keranten hamba-Nya paling terkasih niki sangat bersedih. Akhiripun apa? Nggih niku Rasulullah dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram Mekah lalu ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Baitul Maqdis atau Palestina beliau ini dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari langit pertama ngantos Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semuanya Allah sih dari bawah. Alhamdulillah nyawa berarti masih sakit. Maha suci Allah Bapak yang telah memperjalankan hamba-Nya lailan minal Masjidil Haram pada suatu malam menikah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar apa? Kami perlihatkan kepadanya itu sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah. Lagi awalnya kita perlu diketahui Bapak bahwa Bapak sebelum Rasulullah SAW ini berangkat terlebih dahulu dibersihkan hati Rasulullah SAW oleh setan, oleh malaikat Jibril dengan dibantu oleh malaikat Mikail mengoperasi hati beliau untuk dibersihkan dari berbagai penyakit hatinya. Setelah itu Bapak beliau diisi dengan sifat ilmu, sifat yakin dan Islam. Keempat sifat inilah yang menyebabkan keberhasilan beliau ini dalam memimpin umat. Sehingga apa? Agama Islam ini cepat berkembang. Bukan saja di negeri-negeri Arab maupun akan tetapi juga di negeri-negeri lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Ilmu niku napa sifat? Ilmu niku penyantun Quran. Lah sifat ini mungkin di dalam memimpin umatnya Rasulullah SAW Quran. Beliau ini selalu berlaku bijaksana setiap menghadapi persoalan. Persoalan itu tidak pernah ditangani secara emosional. Sebaliknya beliau ini nek wonten masalah niku Rasulullah menghadapi dengan hati-hati dan penuh pengertian. Lalu sebab itu Bapak, kepemimpinan beliau ini dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan orang kaya maupun orang miskin. Dan begitu pula terhadap musuh-musuhnya, beliau ini tidak pernah dendam kepada mereka. Tapi siapa yang memusuhi Rasulullah SAW dalam dakwahnya beliau Rasulullah ini selalu memaafkan para musuh-musuhnya. Yang kedua apa? Menikah ilmu. Ilmu itu alat utama bagi setiap pemimpin. Dengan ilmu setiap persoalan ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Dan seorang pemimpin yang dalam kesehariannya ini tidak lepas dari berbagai persoalan yang membutuhkan pemecahan secara baik dan tuntas, itu tentu saja harus membekali diri dengan ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW berubah setiap kesempatan itu selalu mengajarkan umat itu supaya apa? Giat golek ilmu. Tidak sedikit hadis-hadis beliau termasuk talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin la saqitun utawa menuntut ilmu al-mahdi wal-lahdi, baik niku ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Lah sing dikatakan yang diutamakan oleh Rasulullah SAW itu menikah ilmu agami. Kenapa? Kok yang diterangkan oleh Rasulullah ini kalau ilmu agama? Karena memang itulah misi utama beliau yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan sekali lagi bukan ilmu itu alat utama kaki manusia saking semua lapisan, baik itu kalangan atas, kalangan menengah atau kalangan bawah. Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang berakal yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga apa? Menikah yakin. Apa sih apa yakin itu? Menikah mantap dengan disertai pendirian yang kuat. Yakin ini pun harus dimiliki oleh setiap pemimpin umat. Karena kenapa? Perkataan tanpa adanya suatu keyakinan segala sesuatu yang
diperjuangkan itu akan ngambang, tidak menentu dan akan berhenti di tengah jalan. Lajeng ingkang kami sedherek menika Islam niku napa? Islam niku risalah utama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan Islam agar lebih jelas dan mantap bahwa agama Islam itulah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam itu agama sing diridhoi Gusti Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, setelah pengisian itu selesai Bapak, dilakukan oleh malaikat Jibril yang dibantu oleh malaikat Mikail. Beliau ini diisrakan dan terus dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan perjalanan ini menjumpai bermacam-macam peristiwa dan kejadian di mana semuanya merupakan contoh tentang pahala bagi umatnya yang taat dan siksa buat umatnya yang mengemankan. Semuanya ini diperlihatkan Allah kepada beliau agar apa menjadi perhatian kelak setelah kembali dari Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara pahala Allah kepada Rasulullah ketika adanya suatu kejadian aneh. Apa kejadian aneh itu? Di mana ada sekelongan kaum yang hari ini berupa menanam terus pada hari esoknya niku bisa menuainya, sehingga apa setiap kali dipanen tanaman itu tumbuh lagi dan berbuah lagi untuk siap dipetik lagi. Begitu seterusnya berupa. Ketika dipanen besoknya lagi sudah panen lagi. Oleh Rasulullah SAW berupa kejadian itu langsung ditanyakan kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril pun ini menjawab dari Rasulullah bahwa peristiwa itu, hai Rasulullah, niku perumpamaan kangge wong-wong sing mau berjihad fisabilillah. Mereka itu mendapat pahala dan pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali. Lebih dengan itu bukan cuti awake dhewe niki tingali. Awake dhewe bertanya dengan awake dhewe Bapak, sudahkah kita berjihad fisabilillah? Niku baik dengan tenaga, harta maupun nyawa kita. Tapi kalau tinggal alhamdulillah ibu ini dikompak. Oleh Jumatnya, oleh kata sekian ini terutama ketika Jumat berkah kalau tinggali kau habis ragaman bersih dan kompak banget. Ya mungkin perjuangannya awake dhewe iki lho rumah. Kita termasuk sing bagian kurus, sing bagian nada yang dhewe, sing bagian masak yang dhewe, kula ningali jalan masyaallah. Dan ini sok ini pahala panjenengan iki bakal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Uang sing duwe terus harta impor niki mau dibelanjakan nggone Gusti Allah. Niku padha serupa dengan sebutir benih Bapak. Sebutir benih niki yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Dan 100 biji ini Allah lipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah ini maha luas lagi maha mengetahui. Terus yang kedua, ada siksa yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Diperlihatkan Allah kepada Rasulullah ketika antara lain apa? Wonten suatu kejadian aneh berupa pada kelompok kaum di mana kepala mereka ini berupa dilempari batu ini hingga pecah lalu kembali utuh lagi. Tidak berapa lama kepada mereka yang sudah untuk kembali berupa dilempari batu itu hingga pecah berantakan lagi. Lah demikian itu terus menerus hingga
yaumul qiyamah. Dan itu tidak henti-hentinya oleh malaikat Jibril. Kejadian itu diterangkan sebagai gambaran apa? Gambaran siksaan kangge wong sing males tidak mau mengerjakan sholat wajib. Bapak Ibu rahimakumullah, akhiripun napa? Setelah Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama wong sing duwe amal apik-apik iku diperlihatkan Allah kangge Rasulullah. Yang kedua napa? Sejak duwe amalan sama sekali. Akhiripun dari perjalanan Rasulullah ini disampaikan beliau di Sidratul Muntaha dan terus ke Mustawa. Dan di sini Pak, beliau ini secara langsung menerima perintah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam dari Allah. Agar nopo disampaikan pada umatipun, lah hal itu menunjukkan betapa pentingnya kewajiban sholat yang wajib diri. Sebab nopo bila dilihat dari cara penyampaian itu, kewajiban sering sholat juga disampaikan melalui perantaran malaikat Jibril, sedangkan kewajiban sholat tinggi langsung diterima beliau dari Allah Subhanahu wa taala sewaktu berada di Mustawa. Oleh sebab itu benarkah apa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dawuh, inna awwalama yunadharu fihi min amal al-'abdi yawmal qiyamati as-salat fa in wujidat rahmatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wasairu amali. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dilihat dari amal seseorang pada hari kiamat berupa Gusti Allah niku hanya ningali pertama amal-amal dhewe niku boten masalah sekadar dituntut-tuntun, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menika amal utawa salat dengan amal dhewe. Lah bila ditemukan salatnya amal dhewe niki kok sempurna kangge Gusti Allah, amal panjenengan dituntut-tuntun niku dianggap sempurna kali Gusti Allah. Akan tetapi nek cara salat dhewe iki rasane kurang sempurna. Kadang subuh dos tidak sewengi merah mon yo gugur berarti amale dhewe sing ditune iki tertolak. Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau yang pengakuan saat ngipun monggo kita akhiri kali salat mari ibu nggih. Salatullah Alhamdulillahirabbil alamin.
nyuwun berkat barokah doa kangge almarhumah ibu mami keluarga